Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Yoga Risa Putra dari Prodi 1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, Prodi A3. Jadi di sini tugas kali ini guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Matematika Rekayasa 2 pada semester 2, yaitu presentasi mengenai persamaan diferensial order 1 dan order 2. Kemudian di sini ada pendahuluan. Jadi apa sih persamaan diferensial itu? Umumnya persamaan diferensial biasa atau PDB itu adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi satu ubah, yaitu ubah bebas itu maksudnya variabel yang tidak diketahui. Jika fungsi terdiri lebih dari satu variabel, dikatakan persamaan diferensial parsial. Nah, jadi di bahasan kali ini kita fokusnya ke persamaan diferensial biasa, bukan persamaan diferensial parsial. Jadi yang dimaksud orde itu adalah turunan tertinggi dari fungsi yang terlibat dalam persamaan diferensial. Sedangkan derajat pada diferensial itu merupakan pangkat dari turunan tertinggi fungsi yang terlibat dalam persamaan tersebut. Kemudian untuk definisi umum sendiri, dari saya menyimpulkan persamaan diferensial order 1 itu memiliki bentuk yang lebih sederhana dari persamaan diferensial order 2. Order 1 itu hanya menurunkan persamaan sekali, sedangkan order 2 menurunkan persamaan dua kali. Mungkin untuk gambaran umumnya kurang lebih seperti itu. Next, eh, yang pertama persamaan diferensial biasa atau PDB order 1. eh, itu meliputi yang pertama itu PDB dengan variabel terpisah, kemudian PDB dengan koefisien homogen, kemudian yang ketiga itu eh, PDB linear. Nah, yang pertama itu ada PDB dengan variabel terpisah. Jadi bentuk umumnya itu ini PDB sederhana, yaitu contohnya G dy sama dengan fx dx. Untuk penyelesaiannya kedua ruas kita integralkan. Untuk contohnya misal ada sebuah persamaan dy per dx itu adalah x pangkat 3, maka dy per dx itu akan diintegralkan, yaitu yang bagian x pangkat 3-nya. Sehingga solusi untuk eh, bentuk sedangkan solusi untuk bentuk eh, soal ini itu y sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah C ini sebagai konstanta. Kemudian untuk contoh solusi khusus, contohnya Y aksen sama dengan X pangkat 3 dikali pangkat min Y. Sedangkan untuk persamaan Y2 itu sama dengan 0. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah eh, mendiferensialkan Y aksen. Jika sudah, kemudian diinput eh, dengan persamaan yang telah diketahui, yaitu Y2 itu sama dengan 0, sehingga didapat solusi khusus yaitu Y sama dengan len dari 1/4 dikali X pangkat 4 dikurang 3. Ini kedua adalah PDB dengan koefisien fungsi homogen. Bentuk umumnya itu seperti yang terlihat di layar. Itu contoh umumnya, yang mana A dan B itu merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama. Kemudian untuk penyelesaiannya bisa dilihat dari layar itu, Y sama dengan UX, U itu sama dengan U. Jadi untuk dari persamaan tadi, contoh solusi umumnya itu eh, dalam kurung X tambah Y dikurang XY dikurang XY aksen sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya kurang lebih sama seperti tadi, yaitu kita diferensialkan dulu, kemudian dimisalkan karena ini bentuknya itu pembagian atau perkalian. Jadi misalkan Y sama dengan UX, sehingga DY sama dengan XDU tambah UDX. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada layar. Jadi solusi umum di atas itu ya adalah Y sama dengan X ln X ditambah CX. Kemudian yang ketiga adalah PDB linear. Bentuk umumnya itu Y aksen tambah BXY sama dengan RX. Nah, untuk penyelesaiannya itu eh, yang pertama itu dikali oleh E dengan pangkat integral seperti layar, kemudian diperoleh
persamaan seperti yang tertera pada layar. Setelah itu diintegralkan terhadap X lagi. Nah, sehingga didapat solusi umum PDB linear seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang kedua ada persamaan diferensial biasa order 2. Eh, Konsepnya itu kurang lebih sama dengan order 1. Jadi di sini saya menyantumkan 3 tipe. Yang pertama itu tipe ini d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan fx. Yang tipe kedua itu d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan f dengan fungsi f itu dalam kurung x, dy per dx. Kemudian yang tipe 3 itu ada a dikali d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah b dikali dy per dx ditambah c dikali y sama dengan 0. Untuk yang tipe pertama itu contohnya itu tertera pada layar, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 tambah x. Konsepnya sama, yaitu setelah kita integralkan sekali, kita integralkan lagi. Gitu. Sehingga dapat y besar itu yang paling bawah itu adalah solusi akhirnya itu y sama dengan 1/5 x pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua itu contohnya seperti berikut ini, kurang lebih konsepnya juga sama. Di sini kita menggunakan rumus yang telah ini apa persamaan 3. Kita menggunakan konsep itu. Kemudian jika persamaan 2 dan persamaan 3 itu dibuat menjadi sebuah persamaan, maka eh, dxp per dx sama dengan min x. Kemudian kedua diintegralkan lagi. Nah, dari persamaan 1 diketahui bahwa P sama dengan dy per dx, maka harga P dapat diganti dengan dy per dx. Menjadi demikian, ada seperti di layar. Kemudian semua ruas dibagi dengan x sehingga didapatkan solusi akhirnya, yaitu y sama dengan min seperempat x pangkat 2 dan seterusnya. Dan yang untuk yang ketiga itu tipe 3, persamaan persamaannya itu ini yang paling kompleks. Jadi untuk ini itu dimisalkan dulu. Jadi kita ambil persamaan, ambil variabel untuk sebuah pemisalan. Jika harga D2Y per DX pangkat 2 sama dengan M2, maka DY per DX sama dengan M, dan ini sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi AM pangkat 2 ditambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, itu disebut persamaan karakteristik M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, di mana M adalah akar-akar penyelesaiannya. Nah, jika M1 dan M2 itu tidak sama dengan, maka harga Y-nya itu seperti yang tertera. Nah, A dan B itu merupakan konstanta atau dia itu C1 dan C2. Kemudian kelanjutannya jika M1 sama dengan M2 maka persamaannya seperti di layar ini. Nah, jika keduanya akar-akar atau akar-akar penyelesaiannya itu tersebut kompleks atau M sama dengan A ditambah BJ sebagai variabel atau M sama dengan A tambah BI, jadinya itu rumus kompleks itu persamaan kompleks itu ada seperti yang di layar. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Mungkin ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.